Hati-hati dengan poligami, termasuk juga gua juga harus hati-hati mengatakan hal ini. Hati-hati bagi mereka yang sedang melaksanakan atau melakukan poligami, dan juga bagi orang-orang yang suka banget itu menyalahkan adanya hukum poligami. Karena seringkali ada penafsiran ataupun ada orang-orang oknum ataupun ya netizen mengatakan malah menyalahkan adanya hukum poligaminya. Dan gue di sini sangat hati-hati juga mengatakan hal ini karena bisa jadi gue kepleset nih bicara hal ini sensitif. Kenapa sensitif? Karena memang poligami ini lagi ngetren. Trending maksudnya, bukan ngetren poligaminya, tapi sedang trending. Ada tokoh yang viral menyangkut persoalan ini dan rasanya viralnya itu bukan untuk kebaikan, tapi malah hal-hal yang patut kita menjadi hikmah pelajaran untuk kita wanti-wanti sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga dan juga tentu sebagai muslim seperti itu. Tapi satu hal yang pasti gue katakan, dan ini adalah soal prinsip gue juga sendiri, bukan berarti gue nanti menjadi seorang yang akan berpoligami gitu, bukan. Tapi pada kenyataannya, apabila memang sudah diatur hukumnya bahwasanya poligami itu mubah, boleh di dalam Islam, maka kalau menurut gue pasti ada hikmah yang memang diperuntukkan mengenai hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan suatu hukum itu untuk bisa terimplementasikan dengan baik, dan itu malah menjadi suatu maslahat. Karena mana bisa dan mana mungkin dalam hal soal hukum Allah, hukum agama itu kok mengandung mudorot, kan nggak mungkin. Karena pasti karena Allah yang menciptakan kita sebagai manusia, maka Allah yang tahu sifat kita, karakter kita. Nah, tinggal bagaimana kita lah yang nantinya akan memilih tuh, mau pilih jalan yang baik atau pilih jalan yang buruk. Nah, disitulah tantangan yang menurut gua, dan hal inilah yang terjadi sehingga menurut gua carut marut soal poligami dengan tokoh tersebut itu ya persoalannya tuh ya berkaitan dengan ini, pilihan untuk baik dan buruk. Semua hukum itu pasti masalah. Tapi apakah itu bisa nantinya ada strategi untuk pengakalan atau apa, ya itu urusan personal masing-masing. Tapi dari segi soal hukum, gue harus meyakini dengan betul bahwasanya memang ya poligami itu adalah suatu hal yang pasti masalah gitu. Bukan hal yang sangat malah mudorot yang bahkan kita cela. Gue sangat takut soal itu, membahas hal ini. Tapi ya gue juga paham gitu bahwasanya ada juga beberapa orang yang mengatakan, dan masalahnya adalah contohnya itu sering problematik juga gitu. Makanya orang banyak yang wujud gara-gara contoh yang kurang baiknya itu tersorot, sehingga malah menjadi yang tadinya suatu masalah itu dipandang sebelah mata, sehingga malah menjadikan dia itu ya menjadi suatu hal yang jadinya kelihatannya negatif gitu. Padahal ya belum tentu, dan bukan gua bisa bilang belum tentu, emang pasti tentu ini adalah suatu hal yang maslahat yang baik. Karena Allah yang menciptakan kita manusia tentu pasti akan melihat panduan-panduan, ya layaknya gini aja dah, layaknya kita sebagai, pastikan orang yang layak ke mobil atau apa pasti ada panduan-panduannya kan. Nah, panduan-panduan itulah kalau misalnya kita ibaratkan yaitu di Al-Quran. Ini nggak ngerti nih, semoga ini menjadi tidak kepleset gue mengatakan hal ini, sehingga orang memahami maksud konteksnya. Dan apabila memang ada disclaimer, ternyata apa yang gue katakan ada yang karena kekurangan ilmu gue atau apa, ya gue mohon maaf dari sekarang gitu. Tapi yang perlu gue sampaikan adalah soal itu. Tapi memang gue juga mengatakan hal ini penting juga untuk orang-orang yang bahkan malah memanfaatkan kebolehan ini dengan cara yang kurang tepat. Karena ini adalah suatu unsur kemaslahatan, maka dalam setiap melaksanakan atau dalam
menjalankan hal itu harus dengan kemaslahatannya juga gitu. Jangan sampai malah pengakalan-pengakalan, ya tabiat kita sebagai manusia mengakali segala macam seakan-akan ya sudah dengan prosesnya, memang karena dalam syarat sahnya demikian mudah misalnya gitu dalam Islam, maka dengan terabas saja situ. Padahal kita juga harus memperhatikan kita atau nilai-nilai budaya yang ada memang dalam kehidupan kita sekarang ini ya di Indonesia, ya maka dalam prosesnya yaitu harus sesuai dengan etika, norma maupun juga kebudayaan yang ada di dalam Indonesia ini gitu. Tapi ya secara segi kebolehannya boleh gitu, secara memang itu masalah ya masalah, tidak ada mudorotnya, bahkan itu makan lebih baik ya. Dan kutipan yang menarik yang gue ambil dari seseorang yang viral ini soal poligami itu adalah bagaimana untuk menundukkan pandangan daripada kita melakukan hal yang haram, maka kita lakukan hal itu benar, kata dia. Perkataan dia itu benar, tapi bukan untuk membenarkan dia, ya kan? Bukan untuk membenarkan dia, tapi itu emang benar. Tapi kenyataannya dalam eksekusinya dia hal itu tidak pas, tidak sesuai gitu dengan apa yang dia katakan. Karena mungkin ya ada unsur ketidakterbukaan dan lain-lain, itu juga gue kurang ngerti ya, bagi mereka itu urusan mereka. Tapi ya itu, untuk nilainya itu tepat. Bahwasannya kalau misalnya soal poligami itu, daripada misalnya kita tanda kutip yang tadi itu dia bilang main cewek atau apa, lebih baik ya udah menikah istrinya 2 gitu. Misal dari segi hawa nafsunya memang tidak bisa terbendung, ya gue nggak ngerti mereka gimana pandangannya dari segi itu. Tapi memang pada kenyataannya ada pembatasan, yaitu maksimal 4. Dan ada lagi pembatasan yang paling kuat dari yang mana bahkan itu menjadi kata kunci dari soal ini adalah apabila kita tidak sanggup untuk melakukan keadilan dalam proses itu, maka cukup 1 istri pun cukup gitu kan. Nah itulah yang makanya seringkali gue pikir ya, buat orang-orang yang melakukan hal itu ternyata malah jadinya problematik, itu yang harus coba kita perhatikan dulu. Nah bagaimana bentuk keadilannya gue juga kurang tahu, karena gue belum menikah juga gitu kan. Gue juga belum menikah, jadi gue nggak ngerti itu bentuk keadilan seperti apa. Apakah dengan keadilan yang disebut adalah keterbukaan dengan seorang istri yang pertama untuk menyatakan boleh nggak untuk menikah untuk kedua kalinya, dan keterbukaan dengan cara yang baik, ya mungkin itu juga sebut termasuk adil gitu. Tapi apakah kalau misal ngumpet-ngumpet terus juga tiba-tiba ketahuan baru pas viral ternyata udah nikah siri atau apa, terus tiba-tiba dia mengatakan itu untuk mencegah hawa nafsu gitu, tuh apakah itu disebut adil juga? Nah gue nggak bisa menjawab hal itu karena gue juga bukan ahlinya di situ. Tapi yang gue ingin jelaskan adalah soal hal ini perlu kita renungkan bareng-bareng, bahwasanya konteks keadilan itu menurut gue yang paling aman ya adalah penyampaian keterbukaan di awal dengan pasangan kita di awal. Masalahnya gitu, ya kan? Sudah di awal kita bilang ke istri kita untuk menyatakan cinta, terus ternyata cinta itu bertumbuh dengan tempat yang lain, ya pada kenyataannya itu menurut gue juga alami. Karena kalau gue ini ya, kalau gue mengatakan soal cinta, tidak ada namanya cinta sejati. Cinta itu sudah pasti terbagi-bagi. Dan cinta itu juga mungkin bisa tumbuh ke yang lainnya. Ya, pertama contoh ya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada orang tua, cinta kepada pasangan yang sah, cinta kepada keluarga, cinta kepada teman, kebagi kan. Bisa jadi malah kebagi orang-orang yang ternyata sosok wanita yang lain itu bisa jadi gitu. Karena mungkin itu untuk pencegahan hal-hal buruk mudorotnya kita. Dari definisi yang tadi bilang soal masalah ya, mudorotnya adalah daripada kita main terus ternyata kita saking gak kuatnya, mungkin misalnya dengan 1 istri aja gak cukup misalnya. Gue juga gak tahu ya, soalnya ya gue juga belum nikah gitu. Jadi pandangan gue soal ini ya, mungkin daripada melakukan itu ya ada hukum itu maka dibolehkan, tapi dengan keterbukaan itu atau untuk menciptakan keadilannya itu seperti apa ya diomongin gitu. Karena keadilan di sini bukan keadilan kita sudut pandang keadilan dari
orang lain, tapi adalah bagaimana dari pasangan itu sendiri gitu kan. Itu yang gue harus bisa dipahami. Konteks-konteks seperti ini gue sih sebenarnya gatel gitu ya soal ini ya, karena bukan apa-apa. Kalau misalnya bicara keadilan tadi kan ya berarti bukan orang lain yang mengatakan itu adil atau tidak, tapi adalah seseorang yang berada di dalam lingkupnya gitu kan. Nah, maka harus diomongin. Dan berarti kalau misalnya seperti itu, sudut pandang yang gue mengatakan keadilan itu adalah diawali dengan keterbukaan, maka itu menjadi relevan, menjadi sesuai kayak gitu. Itu konteksnya dulu. Tapi ini gue hati-hati banget bicara hal ini. Semoga tidak kepleset ya gue mengatakan ini. Dan ini memang ajang latihan gue untuk berbicara soal apapun itu konteksnya dengan durasi 20 menit. Cuma gue upload gak apa-apa ya. Barangkali memang ini menjadi suatu hal sudut pandang pemahaman baru ya soal bagaimana kita menyikapi atau melihat sisi poligami dari hal yang sudut pandang yang gua. Mungkin semoga ini menjadi hal baru buat teman-teman. Tapi kalaupun tidak baru ya misalnya ini memang bermanfaat diambil. Tapi kalau misalnya ternyata ada kesalahan juga saya mohon maaf. Cuma saya merasa memang rasanya itu sesuai gitu. Memangnya tepat, poligami itu kan memang hukumnya mubah, boleh. Dan kalau misalnya dikatakan hukum berarti itu adalah suatu maslahah. Tidak mungkin hukum itu mengatakan itu tidak maslahah. Kemudian cara penyampaian untuk soal keadilan, kalau tidak kita mampu tidak adil, maka cukup satu. Nah, bagaimana cara adil awal itu ya adalah keterbukaan terlebih dahulu. Itu yang pengen gua garis bawahi, karena biar tidak carut marut ke depannya, kan kasihan, gak enak gitu ya. Yang tadinya kita awal saat misalnya ijab kabul kita sangat berbunga-bunga, namun karena persoalan ini pada akhirnya harus terpisah, sedih kan rasanya. Gua aja ngeliatnya bener, walaupun kesel juga lihat misalnya lakinya atau apa, tapi pada kenyataan itu akan menjadi suatu kesedihan gitulah. Dan gue malah sering berpikir, kenapa ya orang yang awalnya jatuh cinta tiba-tiba bisa jadi saking kesel dan bahkan mengungkapkan aibnya masing-masing. Nah, itu yang kadang memang gue juga harus perlu pelajari. Dan mungkin gue juga akan bahas soal cinta lebih detail versi gue. Dan memang gue belum riset juga ya. Tapi kalau poligami ini juga siti-siti gue coba riset. Ya soal ini gue sebagai observer aja sih, orang luar yang bahkan belum nikah juga. Jadi gue pengen tahu rasanya sudut pandangnya seperti ini. Nah, apakah kenyataannya bisa diterapkan bener, real? Dan apakah ternyata gejolak tantangannya juga ternyata gue alami? Nah, gue nggak tahu juga gitu. Bahkan gue juga diajak di sama temen gue, kalau misalnya bilang, ini kalau misalnya lu nanti digoda, lupa konteksnya gimana. Jadi intinya pokoknya gue bilang gue nggak bisa jawab saat ini, tapi dari pengalaman gue bisa menahan diri gitu. Dalam konteks apa ya misalnya, kayaknya sih digodain gitu, gue lupa gitu, atau istilahnya bisa malah menjadi hal yang buruk dengan berdua gitu, kalau what ya namanya ya. Itu apakah gue bisa menahan atau enggak? Pengalaman gue bisa menahan diri. Nah, tapi kenyataan apabila ternyata digoda, itu gue bilang gue belum bisa jawab karena belum pernah terjadi gitu. Maksudnya gue belum kejadian gitu kan, dan gue nggak bisa jawab karena pengalaman gue sebelumnya misalnya kita berinteraksi dengan lawan jenis katakanlah seperti itu, ya bisa menahan diri kan gitu. Nah, itu makanya dari itu yang menarik adalah soal hal ini adalah kehati-hatian kita, baik itu kehati-hatian kita terhadap saat kita ingin mencoba membolehkan, boleh berarti mencoba melakukan hal itu, atau saat kita ingin mengatakan pendapat soal ini, itu perlu kehati-hatian. Dan gue juga lagi hati-hati di sini, maka dari itu gue selalu banyak mohon maafnya gitu apabila kepleset ataupun memang ternyata konteksnya itu menyinggung atau apa. Gue juga ya mungkin di luar kuasa gue juga gitu, karena memang ini adalah pendapat soal pribadi soal ini, dan keresahannya emang gue resahkan, sehingga gue harus memandang netral soal ini. Netral itu berarti berdiri
berdiri sesuai dengan prinsip, berdiri dengan yang tidak condong kemana. Apakah gue kontra? Tidak juga. Apakah gue pro? Ya emang gue pro soal poligaminya gitu, maksud, tapi tidak dengan cara-caranya, dengan cara-cara yang itu. Maka gue bilang soal keadilan itu adalah yang pertama adalah soal keterbukaan terlebih dahulu, walaupun memang secara secara hukum sahnya ya mungkin itu tidak perlu. Misalnya gue nggak tahu pendapat ulama ada perbedaan pendapat, tapi menurut gue yang paling enak adalah bicara soal keadilan agar ini menjadi maslahah yang benar-benar maslahah. Apabila kita memutuskan untuk poligami, maka keterbukaan yang di awal itu. Lalu yang kedua ya tentu dengan adilnya itu proporsinya itu seperti apa, diskusikanlah dengan keluarganya, bukan sudut pandang netizen ya. Ya kan, bukan sudut pandang netizen kata adil itu seperti apa. Kalau misalnya ternyata kalian bahagia seperti itu, ya bahagia, tapi ternyata pas kata ada viral-viral nggak bahagia, berarti itu nggak adil. Ya itu aja, konsepnya mudah. Tapi yang netizen mengatakan apa, ya itu bukan berarti membatalkan soal adil atau enggaknya. Karena keadilan yang diterapkan di sini adalah keadilan bagaimana di rumah tangganya masing-masing. Seperti itu. Lalu apalagi ya, masih ada 4 menit nih soal poligami. Jadi gue lagi latihan gimana cara berbicara di Pancer. Berbicara selama 20 menit dalam satu konteks topik apa yang kita bahas, yang nantinya ini menjadi suatu pengalaman gua ya. Mungkin mimik-mimik gua juga masih kurang, ataupun gesturnya, ataupun ternyata sudut pandang gua masih lemah, mungkin itu. Tapi tidak apa-apa, gua lagi sedang terus berlatih, dan semoga ini bisa menjadi bermanfaat untuk teman-teman dan bisa mendapatkan sudut pandang baru khususnya soal poligami yang sedang ngetren ini. Ya paling tidak setidaknya teman-teman, gue kadang suka kurang enaknya itu adalah orang yang menghardik di kata poligaminya itu ataupun hukumnya itu, padahal setahu gue udah jelas hukum Allah itu adalah yang terbaik. Maka tentu itu pasti ada suatu hikmah yang bisa, oh ya sama tambah ada gini, bisa jadi kita tidak senang terhadap sesuatu padahal Allah itu senang terhadap hal itu. Gue lupa konteks redaksional seperti apa, tapi kurang lebih seperti itu. Bisa jadi kita anggap itu menyenangkan bagi kita, tapi padahal bagi Allah itu Allah tidak menyukainya. Nah, jadi ya karena mungkin bagi orang-orang yang tidak terlalu suka dengan kata ngapain ada hukum seperti ini, ada ini malah bikin riuh aja atau apa, ya jelas Allah mengatakan itu. Kalau mungkin kita tidak suka, bisa jadi Allah lebih suka dan lebih mengetahui hikmahnya apa. Dan menurut gua malah yang aneh itu adalah orang yang nggak suka dengan poligami tapi pro orang yang pacaran, itu malah lebih aneh lagi menurut gua itu ya. Karena jelas secara hukum sah tapi dihardik, tapi yang nggak sah, yang tidak ada ikatan resmi gitu, yang baik itu ke pemerintahan, baik itu ke keagamaan, tapi mereka berdua dianggap boleh gitu, itu malah aneh menurut gua. Jadi ya udahlah, kita nyikapinya dengan fair gitu ya, tidak perlu ada ya, kalau misalnya memang tidak sukanya, bukan jangan tidak suka hukumnya, tapi objeknya ini loh, yang orang ini ternyata malah memanfaatkan kata poligami itu, malah bikin hal-hal yang lebih tercela. Nah itu boleh tuh menjadi evaluasi kita gitu, bukan tapi hukumnya seperti itu ya. Dan memang kalau misalnya ternyata budaya kita nggak cocok, ya udah, kan Allah udah bilang harus adil ya, kalau nggak satu aja cukup gitu kan. Kalau misalnya memang tidak sanggup berlaku adil, maka satu aja gitu. Mungkin di negara lain memang lebih cocok ya, mungkin kan, gue juga kurang update gitu kan. Tapi setidaknya itulah yang gue pandang, dan semoga teman-teman mengerti. Dan mohon maaf kalau misalnya gue bicaranya masih ngalor ngidul, karena gue lagi latihan dan intonasi gue masih kurang jelas juga, artikulasi gue kurang kuat, kurang nangkep, itu juga gue mohon maaf. Tetap semangat teman-teman, dan semoga kita terus berbuat baik dan mengkaji lebih dalam lagi, termasuk diri gue. Kalau ada kesalahan kata gue khilaf, berarti itu adalah salah gue, dan mohon maaf sekali lagi. Tapi ini tidak berarti tandanya gue juga harus terus belajar, memperkuat lagi sudut pandang gue, dan memperkuat lagi kajian-kajian gue
khususnya berkaitan soal poligami yang tadi gua bahas. Semoga teman-teman senang dengan sudut pandang gua.